sangat berharga bagi saya karena untuk bertemu ini sangat susah sekali, sangat susah sekali untuk membagi waktu. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa bertemu. Akan tapi sebelum saya memberikan materi sedikit, saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Jawa Timur yang pada kali ini adalah Pak Widarto selaku Kabin Destinasi yang selalu konsisten untuk membantu Pacitan. Hampir setiap saat Pak Widarto rawuh di sini memberikan bantuan untuk khususnya pembinaan SDM pariwisata. Jadi memang beliau dan jajarannya memiliki komitmen yang pada saat ini ada Pak Wondo ini juga punya integritas tinggi dalam bidang pariwisata. Tetapi di bawah ngobrol banyak, saya dapat lebih banyak. Tentunya Pak Wondo ini adalah hidungnya pariwisata. Dan ini menjadi keanugerahan bagi kita semua bahwa kita 2 hari ini dipertemukan dengan beliau-beliau yang sudah pakarnya pariwisata. Akan tetapi Pak Wondo dan Pak Wid, saya berharap tidak berhenti sampai sini, tetap membantu kami karena Pacitan masih membutuhkan uluran tangan bapak-bapak dari provinsi ini untuk bagaimana Pacitan ini bisa menyediakan layanan pariwisata, bisa mengembangkan seluruh OPP wisata ini menjadi lebih baik, yang aman, yang tentrem, ayem, dan murah hati, gitu ya. Bukan gadis lilit, gitu ya. Ini yang sekali lagi matur nuwun Pak Brantas juga selalu konsisten kaum di Pacitan dan teman-teman dari provinsi. Pada sore hari ini sebetulnya saya ini jam-jam kritis ini. Ini mesti mikir aku kok macam piro mesti. Saya kira-kira cuma sebentar aja ya Pak, sebentar saja. Cuman saya harus berbicara kalau dari kemarin sudah masalah teknis. Saya mau berbagi informasi tentang bagaimana peluang investasi sektor pariwisata yang sekarang mulai dilirik oleh para investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Baik, dan saya setuju. Teman-teman semua, saya lupa saya mau membuka. Membelakangi. Ini sebelum teman-teman yang dari sekian banyak belum bisa mengunjungi destinasi karena ini adalah paparan saya kemarin saya paparkan di depan Dinas Penanaman Modal Provinsi. Di mana saya harus menggambarkan bagaimana kita punya potensi pariwisata yang memang sudah layak untuk diinvestasikan. Yang pertama lanjut Gotong, Solo Semono, pelanggaran super berat. Lanjut Batamburan. Ini dua yang besok setelah ini karena 2 hari penekan di sini harus kumpul di sana biar fresh. Pantai Layar. Pantai Layar. Ini yang paling bermasalah ini. Yang lagi sekarang lagi terkenal. Lanjut. Pantai Buyutan. Barusan Pak Wondo cerita kalau sekarang para layang yang booming di Pacitan punya Pak. Destinasi ini di Pantai Buyutan ini bisa all season. Karena ini lebihnya ini memungkinkan kita bisa terbang kapan saja. Kalau waktunya angin dari barat, kita bisa terbang dari timur. Dari angin timur kita bisa terbang dari barat. Ini Pantai Buyutan sudah di Losok-Losek oleh teman-teman dari Batu Malang juga. Ada 2 lagi, yang satu di Sultan Gentong yang dekat dengan sini. Kemarin juga tempat event untuk Kali Jawa Timur. Lanjut. Pantai Selaut, tempat lihat. Lanjut. Pantai-pantai Dor yang dekat sini yang tempat surfing. Lanjut. Pantai Taman. Di sini ada tempat penangkaran penyu di sana sama Pak Yeko. Lanjut. Ini Batu Karung yang sekarang lagi booming.
lagi booming karena ini satu kawasan dengan Pantai Kasab dan Sungai Coket. Nah, ini Pantai Kasab, mungkin Pak Mondo sudah sendiri. Nah, ini raja apanya Pacitan? Raja apanya Raja Kasab. Raja Betawi. Ini Pantai Pangasannya sekarang bagaimana? Mana Mbak Kades? Ini sangat besar sekali batunya. Ini yang sebelah sininya tebing yang sangat indah sekali. Dan untuk aksesnya sudah dibuka dengan program TMB sehingga Bapak Ibu bisa langsung cek ke sana. Bisa langsung. Iya, ini Singapura. Pantai Tegal terlalu dekat dengan akses CLS. Ini uniknya Pak Wondo, ini adalah batu koral yang sangat bersih. Orang katanya ini bentuknya berubah-ubah. Jadi suatu saat musim baunya gede, besok naik pasti seragam. Ada soge, ini sekarang masih dalam recovery karena ombak bisa. Sangat dekat dengan CS. Nah, ini ya, Bapak harusnya ke sini. Hanya 15 menit dari sini. Sempat di atas. Berarti di sini. Ini adalah kita posisinya ada di sebelah ini adalah Teluk Pacitan, airway Pacitan sama nanti kelihatan Gunung Limo. Sangat bagus sekali, makanya ada yang ada di sini. Sungai Copel ini sangat eksklusif satu kawasan dengan Pantai dan Pantai Pangasan Raya. Ini tempat kemarin dimasukinnya kayak lagi pantai. Sungai Marang. Bintang iklan. Bapak Ibu yang belum ke sana silakan. Inggris Baturi. Jadi dari Patukan ke Sungai Marang kurang lebih kali 15 sampai 20 menit. Sudah jadi 19 nanti dari Patukan Sungai Marang kemudian ke Klayer dari sini ke Pantai Klayer kurang lebih 15 menit. Ini jalan yang belum selesai. Ini bahkan ada 25 km bawah tanah, tapi baru sebenarnya 12 km. Yang sekarang ini ngomong. Ini kayak cekungan yang sangat besar. Ini jadi kawasan kita juga memiliki panggilan setahu kami, ini adalah yang terbesar di Indonesia. Saya pernah masuk ke lingkungan Akmil, Mafia. Patungnya cilik padahal baik Akmil, tapi patungnya cilik di sana. Ini besar. Ini kawasannya kurang lebih 10 hektar Pak di Nawangan. Cuman agak jauh dari sini kurang lebih 2 jam. Ini Gunung Limo. Pak Wondo nanti kalau setelah dari Pacitan mau berkenan mau nyalonkan jadi gubernur atau jadi sekda harus naik ke sini. Karena siapapun yang sukses bisa masuk sampai puncak sini karena ada lorong di mana kalau yang optimis bisa masuk, kalau yang nggak optimis tidak bisa masuk walaupun badannya langsing. Tapi walaupun lembut tapi optimis bisa masuk. Harus tes nanti mencalonkan awal. Ini Gunung Lanang. Ini di puncak sini kita bisa melihat Pacitan 360 derajat. Di Gunung Limo ini Jombang kita yang sekarang Bapak sudah ditandai. Ada Pak Banjir di Kumbung semua. Ada di Pantai ini. Kita juga memiliki destinasi wisata budaya yang luar biasa. Ada upacara, ada tari-tarian dan sebagainya. Yang juga bisa ini Rontek, festival Rontek Pak Wondo mungkin Saya Pak Bupati Surabaya. Ini 3 malam dilaksanakan. Setiap bulan Agustus kemarin baru selesai dengan tampilan bermacam-macam seperti ini. Yang ini adalah musik khas Pacitan pakai bambu, sahur biasanya. Sekarang bermotivasi dengan tampilan wayu-wayu untuk kafe.
Lanjut. Acara ada cekrotan ini juga unik se-Indonesia. Ini sebenarnya musik desa. Tapi dengan angel dengan kelompok. Bayangin Pak Mondo ini kelompok sama ini bincang-bincangnya. Juara B. Tidak, tapi sudah cukup dari yang hook. Kalau mau coba, ada yang mau coba? Usah. Dalam roti yang loro. Ini adalah tetapi Melimo ini tempatnya pertapaan sampai sekarang pun juga masih ada. Dan ini adalah upacara adat ini Mangayu Bagyo para petapa yang sudah selesai tapa. Udah pesek. Giliran gunung. Ini sebuah Mausuro di Tamparan sini, tapi ini agak dieliminasi karena ada banyak sedikit tantangan dari ulama. Lanjut, tapi tetap dilaksanakan. Upacara adat Barita juga setiap tahun dilaksanakan. Lanjut. Wayang beber ini juga satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia ada wayang beber ada di Pacitan. Bapak Ibu sekalian, itu sekali masukin Bapak Ibu yang belum harus segera cek. Kemarin ada yang dua apa namanya jengkung. Dua jengkung itu kan ditemukan kurang lebih letaknya 300 meter dari rumah. Itu masih klorik-klorik kena sinar HP. Munggahan dengan unik. Dua. Nggih. Nggih topo. Pembukaannya kita Cerak. Kenapa sih pariwisata? Pak Jokowi sudah mencanangkan berkali-kali bahwa pariwisata adalah menjadi devisa. Selain itu karena penggerak yang ini yang harus kita semuanya kita sadari sehingga kita sama-sama berjuang untuk membangun pariwisata. Lanjut. Ini ada tapi sudah disinggung sedikit. Ada beberapa hashtag tadi pariwisata. Yang pertama adalah penguatan destinasi branding dan pengembangan destinasi prioritas. Hashtag tahap sak mamune APBD. Kemudian pengembangan promosi. Kemarin pada saat pasca bencana kita itu teman-teman di kawasan juga nganggur, akhirnya saya pergunakan waktu kami untuk menggait beberapa peluang-peluang promosi gratis sekali untuk mempromosikan pariwisata Pacitan. Kemudian ini penguatan pelaku usaha pariwisata, kami juga punya konsisten untuk mendongkrak pemahaman para pelaku usaha di Pacitan ini agar sesuai dengan standar. Salah satunya adalah hotel. Hotel di Pacitan itu belum ada satupun yang terstandarisasi. Aku nginap di hotel Aloro itu bintang-bintang sih. Kenapa? Kami kemarin bersama dengan Kementerian untuk memberikan kawasan. Soalnya kalau buatan nampung, nek tumpes nih Pak. Dan nanti kita berikutnya kita akan menggunakan untuk melakukan sertifikasi hotel. Memang agak berat karena memang sudah homestay juga sudah banyak sekali. Yang ini ya itu merupakan hotel. Belum lagi yang restoran, belum lagi yang layanan wisata yang lain. Tujuan adanya adalah peningkatan kontribusi pariwisata terhadap kemudian meningkatkan ada sektor pariwisata otomatis menyerapkan peningkatan ini tadi sudah disinggung Pak Won ada beberapa strategi optimalisasi peningkatan untuk penilaian destinasi pariwisata kemudian pembangunan pariwisata pembangunan sarana prasarana pariwisata dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBD. Mungkin sudah ngecek ke beberapa destinasi mampir-mampir Hukum nih. Ikat terus budaya masyarakat ini juga kita lakukan investasi di sektor pariwisata. Ini kita membuka investasi, membuka peluang investasi. Kemudian untuk pemasaran, pengembangan pasar wisata, kita
Dan setelahnya wisata. dan seterusnya. Ya, oke. Ini adalah perkiraan di tingkat nasional, di mana kebutuhan investasi dan Soalnya dia pembiayaan satu sektor sedikit pun Pak, pariwisata bisa ini kayak kurang orang lebih itu tapi yang 500 triliun Kan dari sendiri, 0,4. Itu berarti menggambarkan bahwa sektor pariwisata masih membuka peluang yang lebar-lebar untuk investasi. Lanjut. Ini menurut saya ini gambaran kasar ya, gambaran kasar. Tadi saya di bawah ngobrol dengan Pak Won bahwa Mungkin jenengan kayak Pak Sarman dong. sektor pariwisata itu dia menggerakkan Sementara semua. taman ini Saya ini contohnya, orang datang ke Pacitan, pertama datang, banyak banget. pertama mesti pipis butuh toilet. Kemudian yang kedua butuh makan, ada restoran. Kemudian butuh mobil, sewa mobil, butuh tukang bensin, butuh bengkel, ya. Sampai di destinasi butuh es kelapa muda, butuh nanti layanan prawisata, butuh ATW, butuh ojek. Semuanya kena di sektor pariwisata. Dan saya gitu ya, orang iso datanya. Nanti kalau saya ambil datanya, nanti pulang dari Pacitan mesti beli oleh-oleh. Toko ning Putra Samudra nyetok oleh-oleh, dia kan nggak buat seripin sendiri. Berarti menarik ke tenaga kerja yang sing tukang nyetori. Jadi nggak catat. Perindustrian ora bagian data karena masuk ke pariwisata semua. Ya. Jadi ini yang saya hitung ini adalah tenaga kerja yang berada di destinasi-destinasi wisata. Orang nyorok dari perindustrian. Kalau nyorok semua kena datanya kena yang pariwisata KB. Sementara ini ya, pengukuran pengembangan pariwisata kinerja pariwisata yang diukur dari PAD, gitu, PAD saja. Padahal kita tuh bekerja tidak hanya dari PAD saja, tapi juga di sektor yang lain. Kemudian ini yang harus jadi pemahaman kita semua bahwa usaha di sektor pariwisata ini bertambah cukup besar. Ini adalah lagi kasar-kasaran, belum tenanan lagi gitu. Jadi semakin masyarakat ini yang harus kita harapkan, Pemda ini harus berharap begini. Jadi pengembangan pariwisata harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat Pacitan. Jangan hanya jadi penonton. Penghilir mudik ke sini, kalau sekarang kita kunjungan ini per September sudah 1 juta sekian. Uang 1 juta Pacitan itu tadi mulai butuh pipis, butuh es degan, butuh oleh-oleh, mungkin butuh dukun pijat, dukun pijat biasa, butuh karaoke, butuh hotel, ya, dan sebagainya. Yang ini yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat Pacitan. Apa artinya jutaan orang masuk ke sini tapi warga masyarakat kita hanya jadi penonton? Yang ini harus kita lanjut. Ini adalah beberapa tantangan besar yang sekarang kita hadapi. Yang pertama adalah bencana alam. Dampak bencana alam kemarin luar biasa. Sampai bulan Mei hingga awal Juni, kunjungan wisata Pacitan blok-blok layar biasanya mungkin dapat di atas 50. Untuk Mei 2 juta. Cara sepi banget. Padahal sebenarnya bencana alam kemarin tidak berakibat pada destinasi wisata yang kita kelola. Kemudian keterbatasan kemampuan APBD. APBD ini gak bisa nututi karena memang yang dipikir Pak Bupati kan banyak kemiskinan, kemudian sarana-prasarana jalan yang menghubungkan antar desa itu masih menyedot APBD yang besar. Sehingga pariwisata harus rodok sedikit mengalah. Kemudian masih dalam proses penataan kelembagaan. Kita itu masih harus menata harus desa-desa wisata yang sekarang sudah mau melahirkan menjadi desa wisata juga harus kita kuatkan kelembagaan dan tata kelolanya. Benar juga ada masalah. Mesti kita api-api ya sih ada masalah baik. Saya berdoa mudah-mudahan orang lebih. Lanjut. Ini adalah bidang-bidang usaha pariwisata yang memungkinkan masyarakat bisa masuk ke dalam salah satunya ini. Karena pariwisata ini memungkinkan kita melibatkan semua ini. Membuka peluang kerja di sini, peluang kerja dan peluang usaha banyak sekali dan masyarakat yang harus paham biar orang menang baik. Lanjut. Ini peluang pariwisata Pacitan. Kita memiliki destinasi wisata utama alam sangat luar biasa dan sekarang ada pergeseran. Nah, zaman biar wong desa yang mall, wong desa yang Jogja, yang Solo untuk lihat keramaian di sana. Tapi sekarang berbalik, mereka sudah jenuh dengan keramaian seperti itu, berbondong-bondong destinasi wisata alam dan Pacitan tempatnya. Pacitan tempatnya. Kita memiliki potensi yang luar biasa, potensi wisata alam.
sisi budaya, kuliner, segala macam ada di Pacitan. Kenapa kita pakai branding Pacitan di situ? Supaya ada SDG. Nek Gone Songgo itu ini kan semuanya ada, sama dengan Pacitan. Mau berwisata apapun ada di Pacitan. Kemudian dukungan kebijakan Pemkab. Pemkab sudah mulai fokus untuk mendukung pariwisata. Begitu juga ini pemerintah pusat Pak Jokowi sudah mendeklarasikan bahwa nanti 2019 pariwisata harus menjadi nomor 1 pendulang devisa negara. Otomatis itu akan menjadi fokus kebijakan pemerintah pusat sampai di sana. Kemudian adanya support karena kita berada di dekat Jogja, kita sudah mulai branding, sudah mulai dari 3 tahun terakhir ini ada branding Pacitan, wisata Pacitan di Bandara Adi Sucipto, dan nanti sebentar lagi kita akan branding di Adi Sumarmo Solo dan promo dari berbagai pihak. Kemarin yang terakhir, barusan pulang kemarin adalah event Jatim Adventure Trip, di mana ada kurang lebih 200 pengusaha pariwisata Indonesia maupun ada beberapa dari mancanegara datang ke Pacitan. Kenapa 3 hari kemarin saya mungkin tidak kantor gitu, karena saya harus ikut mereka ke destinasi. Dan nanti di belakang saya bagi testimoni mereka. Mereka itu adalah pengusaha kelas menengah ke atas, ada travel, ada hotel, ada restoran, dan berbagai macam usaha yang berkaitan dengan pariwisata. Lanjut. Ini peluang investasi yang dari Pacitan. Mungkin Bapak Ibu bisa mengambil salah satunya investasi di sini. Ini masih membuka peluang yang lebar karena di Pacitan saya melihatnya ini adalah masih memungkinkan untuk ditambah, masih memungkinkan seperti akomodasi hotel. Belum ada hotel yang tersertifikasi. Kita mengajak Alila, mengajak Amaris itu saja masih susah. Kalau ini gimana? Amaris berarti terbayang itu Amaris standar pelayanannya seperti ini. Kita kan sebelum punya. Cuma ada Aloro, kemudian ada Prasasti, ada ini Prima, tapi semuanya belum tersertifikasi. Kemudian restoran yang memang bisa menampung banyak orang, ini juga belum. Ini adalah beberapa